Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total 16.056 pulau dan 1.340 suku bangsa. Dengan keberagaman tersebut, tentunya setiap individu maupun keluarga juga memiliki ciri khas dan budaya masing-masing. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ethnoparenting di Indonesia. Ethnoparenting juga dapat disebut sebagai ragam pengasuhan berdasarkan sosial dan budaya. Setiap keluarga tentunya memiliki ragam pengasuhannya masing-masing. Pengasuhan sendiri merupakan segala hal yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau pengasuh dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Pengasuhan adalah faktor yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kehidupan anak-anak. Pengasuhan anak dalam keluarga berpedoman dan ditransmisikan dalam budaya sehingga akan membawa implikasi yang kuat dalam penataan praktik yang dilakukan orang tua. Dalam hal ini, nilai-nilai dan cita-cita pada etnik tertentu akan ditransmisikan pada generasi berikutnya melalui praktik pengasuhan pada anak tersebut. Berkaitan dengan hal itu, kali ini kita akan membahas mengenai dua etnik berbeda, yaitu etnik Sunda dan etnik Jawa. Dalam budaya Sunda, posisi peran perempuan lebih termarginalkan. Hal ini terlihat dari ungkapan bahwa awewe mah dulang tinande, yang berarti bahwa perempuan sangat bergantung pada pria atau ayah. Dalam budaya ini pun, pengasuhan dilakukan berdasarkan pada pameo silih asih, silih asah, dan silih asuh, yang memiliki arti saling mengasihi, saling memperbaiki diri, dan saling melindungi. Etnik Sunda memegang teguh ketiga pameo tersebut dan menerapkannya pada pengasuhan anak, sehingga diharapkan anak dapat menjadi pribadi yang ramah serta religius. Sementara, dalam budaya Jawa terdapat 7 kategori nilai yang menjadi tujuan pengasuhan. 7 kategori nilai tersebut yaitu adalah hormat, rukun, kendali perilaku, nerimo atau sikap menerima, disiplin, jujur, dan tresno atau cinta. Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga akan merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan satu dengan yang lain. Komunikasi keluarga merupakan unsur yang berperan dalam pembentukan kepribadian setiap anggota keluarga, khususnya pada anak. Kegiatan komunikasi keluarga yang efektif dilakukan secara jelas, singkat, lengkap, mudah dimengerti, tepat, dan saling memperhatikan, yang akan membentuk gaya hidup dalam keluarga secara sehat. Dampak dari situasi hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak yaitu adalah komunikasi yang penuh kasih sayang, persahabatan, kerjasama, penghargaan, kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan, sehingga akan menciptakan keluarga yang tentram. Kami pun telah melakukan pengamatan terhadap dua keluarga dengan etnik yang berbeda sebagai contoh. Keluarga pertama merupakan keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak, serta berdomisili di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayah berasal dari Medan dengan etnis Jawa, sedangkan ibu berasal dari Tasikmalaya dengan etnis Sunda. Anak pertama sudah menikah, dan 2 anak lainnya masih melaksanakan pendidikan kuliah. Secara konsepsional, keluarga pertama menganut sistem neolocal residence dalam hal adat menetap setelah menikah dan menjalankan kehidupan rumah tangga mengikuti budaya Sunda. Dengan pola asuh autoritatif, orang tua pun menjadi karakter ideal sebagai role model anak. Ada kerjasama di antara orang tua dan anak, serta di dalam keluarga, anak diakui sebagai pribadi yang dapat bertumbuh dan berkembang, yang tentu saja dengan bimbingan dan pengarahan dari orang tua dalam segala hal. Orang tua cenderung bertanya terlebih dahulu apa keinginan anak, kemudian memberikan saran dan masukan.
Pengambilan keputusan dalam keluarga ini dilakukan dengan menggunakan asas demokrasi. Akan tetapi, ada pula hal-hal yang diambil oleh pemegang keputusan tertinggi, yaitu kepala keluarga. Keuangan rumah tangga diolah oleh ibu, namun pembagian hasil gaji ayah selaku pencari nafkah dikelola oleh ayah sendiri. Pembagian peran dalam keluarga tidak terlalu kaku, tidak ada yang terlalu menonjol, dan semua tergantung pada kondisi. Peran pengasuhan cenderung lebih menonjol terhadap ibu. Kasih sayang antar anggota pun dilakukan secara diam-diam. Namun, setiap anggota saling menyadari bahwa semuanya saling menyayangi. Keluarga berkomunikasi dengan bahasa Sunda dan sering menghabiskan waktu bersama. Pola penanaman nilai budaya Sunda oleh keluarga ini dilakukan dalam hal pengasuhan dengan mengajarkan dan menanamkan nilai kesopanan serta tata krama yang ditanamkan dari lingkup keluarga agar bisa diberikan dan diaplikasikan di masyarakat. Orang tua mengajarkan hal seperti itu karena Sunda bukan hanya sebuah budaya, tetapi juga adalah pedoman hidup. Selanjutnya adalah keluarga yang bertempat tinggal di daerah Indramayu dan terdiri dari ayah, ibu, serta 2 orang anak. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua masih di jenjang kuliah. Namun, keduanya sama-sama berada di daerah yang cukup jauh dari lingkungan keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga berlatar belakang pendidikan S2 dan ibu berlatar belakang SMA. Keduanya turut menerapkan pola asuh dengan gaya autoritatif. Pola asuh yang diterapkan memiliki komunikasi yang hangat dan sama-sama memiliki pengaruh satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Dampak positif yang dirasakan anak dari pola pengasuhan ini adalah anak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua, anak menjadi terbuka terhadap orang tua, komunikasi yang berjalan lancar, anak merasa pendapatnya dihargai, anak merasa keberadaannya diperlukan di dalam keluarga. Sementara, dampak negatif yang dirasakan adalah anak menjadi memiliki ketergantungan terhadap orang tua. Orang tua turut mengajarkan anak cara berpakaian yang baik, bersikap di hadapan orang lain, bertutur kata yang baik, dan orang tua turut memberikan kebutuhan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Cara yang orang tua lakukan dalam mengarahkan anak ini selaras dengan 7 nilai budaya Jawa. Dalam keluarga ini, ayah yang berperan sebagai kepala keluarga turut mengajak anggota keluarganya berdiskusi untuk mengambil berbagai keputusan, bercerita, dan mengemukakan pendapat. Keuangan keluarga pun dikelola oleh ibu dari 80% gaji ayah. 20% sisanya akan menjadi tabungan untuk masa depan. Keluarga ini sering menghabiskan waktu bersama-sama, baik pada hari biasa maupun akhir pekan, guna mengeratkan hubungan antar anggota keluarga. Komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi 2 arah dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Jawa saat berada pada acara-acara tertentu atau saat berkumpul bersama keluarga besar. Dari kedua keluarga tersebut, tentu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan berdasarkan orientasi berikut. Orientasi terhadap ikatan dengan grup. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga 1 dan 2 memiliki ikatan ketergantungan dan berbagi, bukan kebebasan dan kompetisi. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan bertetangga yang saling tolong-menolong dan sikap peduli satu sama lain dalam lingkungan sekitar rumah. Orientasi aktif. Keluarga 1 dan keluarga 2 berperan aktif dalam lingkungan untuk pencapaian yang dapat merubah situasi, seperti halnya gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Keluarga 1 dan keluarga 2 juga melakukan partisipasi aktif dalam musyawarah yang diadakan dalam lingkungannya dan dapat menyatakan pendapatnya dengan baik dalam setiap musyawarah yang dilakukan pada lingkungan sekitar rumah. Orientasi penerimaan, penghargaan, dan kepercayaan, serta otoritas yang kuat. Keluarga 1 dan 2 sangat menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Di dalam lingkungannya,
perbedaan tidak menjadi penghambat jalannya komunikasi dalam masyarakat. Bahkan, perbedaan tersebut dimanfaatkan untuk saling mengenal masing-masing keluarga di dalam lingkungannya. Orientasi ekspresif dan spontan. Kedua keluarga ini menerapkan kebebasan dalam berekspresi, baik di tengah keluarga maupun di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan berpendapat saat berdiskusi dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun di masyarakat. Persamaan yang terjadi di kedua keluarga disebabkan karena adanya kesamaan penerapan pola asuh terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran dari masing-masing anggota keluarga yang memiliki kesamaan hak dalam menyatakan pendapat, sehingga menjadikan kedua keluarga tersebut sebagai keluarga yang demokratis. Potensi lainnya adalah karena kedua keluarga sama-sama tinggal di daerah Pulau Jawa. Penanaman nilai budaya yang dilakukan oleh para pendahulu dari masing-masing keluarga juga mempengaruhi kesamaan yang terjadi, di mana penanaman nilai yang memiliki kesamaan arti namun disesuaikan dengan penggunaan bahasa daerah. Berdasarkan kedua pengamatan, pengasuhan pada etnis Sunda dan etnis Jawa ternyata memiliki lebih banyak persamaan. Budaya Sunda menjunjung tinggi nilai yang tercermin dalam pameo silih asih, silih asah, dan silih asuh, sedangkan pada budaya Jawa, pengasuhan anak menekankan pada 7 nilai utama, yaitu nilai hormat, nilai rukun, nilai kendali perilaku, nilai nerimu, nilai disiplin, nilai jujur, dan nilai tresno. Namun, keduanya sama-sama menerapkan pola pengasuhan autoritatif dengan sistem pembagian peran yang tidak jauh berbeda. Satu-satunya hal yang berbeda dari kedua keluarga ini adalah karena penggunaan bahasa yang berbeda dalam komunikasi sehari-hari. Penanaman nilai dari setiap budaya tentu ada baiknya tetap dilakukan sebagai bagian dari warisan budaya, dan dapat mengelaborasikannya dengan perkembangan-perkembangan yang ada agar pola pengasuhan yang diberikan sesuai dengan perkembangan dan karakter anak. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa saja persamaan dan perbedaan yang kamu ketahui dari keluarga-keluarga dengan etnis berbeda lainnya? Jangan lupa like dan komen di bawah ya! Terima kasih sudah menyaksikan.